Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum Big Data Analysis dengan menggunakan metode regresi linear. Baiklah, untuk dataset kita kali ini bisa kita lihat ya di website ini. Nanti akan saya kirimkan di learning atau kalian bisa klik nih. Tentang datasetnya itu adalah dari Bursa Saham New York. Ini dataset yang umum digunakan dalam model regresi linear. Nah, bisa di-download di sini keseluruhannya itu ada 100 MB. Dataset ini terdiri dari 4 file ya. Ada price.csv, price split adjust.csv, ini sudah di adjust ya. Kemudian securities.csv dan fundamentals.csv. Bisa dibaca keterangannya. Nah, ini kalau kita mau mendownload satu dataset aja, untuk praktikum kali ini kita menggunakan price split adjust csv. Jadi kalau mau mendownload satu tinggal diklik ini aja ya. Price adjust list. Kalau mau fundamental sini adjust, kalau mendownload klik tombol download maka otomatis akan terdownload datasetnya. Oke, setelah download kita simpan datasetnya ya di sini price split adjust.csv di my dokumen. Kalau kita lihat datanya cukup banyak. Ini sampai sampai baris ke 850.000 ya. Cukup banyak ya datasetnya. Ini kalau kita lihat deskripsi dari dataset ini adalah tentang bursa perdagangan saham di Bursa Saham New York ini mulai tahun 2010 sampai tahun 2016 akhir. Jadi 140 bursa saham diinputkan dalam periode waktu tersebut. Maka datanya cukup banyak sekali. Nah, di sini bisa kita lihat ada kolomnya. Yang pertama itu tanggal, kemudian simbol, kemudian harga saham pembuka, harga saham penutup, harga saham terendah, harga saham tertinggi, dan volume sahamnya. Nah, di sini kita yang pertama akan membuat simple linear regresi. Kita akan memprediksi harga saham penutup berdasarkan harga saham tertinggi. Kita akan buat modelnya untuk bursa saham New York ini. Kemudian nanti kita akan multilinear regresi di mana variabel independennya itu lebih dari satu. Kalau tadi pada simple linear variabel independennya cuma satu, harga tertinggi. Nah, kalau pada multilinear nanti variabel independennya itu adalah harga tertinggi, harga terendah, dan harga pembuka. Kita akan memprediksi harga penutup dari saham tersebut. Baiklah, kita langsung mulai saja ya dengan menggunakan RapidMiner. Silahkan dibuka RapidMiner-nya, kita new process, kita pilih blank process di sini. Kalau kita ingin menyimpan prosesnya bisa kita simpan ya. Kita simpan, kemudian kita pilih local repository. Misalkan kita pilihnya regresi, kita tuliskan praktikum regresi contohnya. Kita tekan OK. Nah, di sini akan tersimpan praktikum regresi. Nah, tahap pertama untuk praktikum ini adalah bagaimana kita menampilkan data.
kita import dulu data yang sudah kita download, yaitu format CSV. Kita import ke dalam bentuk ke dalam Rapid Miner. Yaitu pertama kita tekan import data ya, terus import data, kita klik. Nah, ini ada pertanyaan di mana data kamu, apakah di database atau di komputer. Kita pilih komputer. Kemudian di sini kita diarahkan ke dalam folder komputer kita. Di sini ada disk PC ya. Kalau nggak ada foldernya sini, disk PC ini bisa nampak semua drive komputer kita ya di sini. Kebetulan karena tadi saya simpan di dokumen, maka saya cari di dokumen Rapid Miner. Ini saya simpan di linear regresi. Nah, ini dia price split adjust.csv tadi yang sudah saya download. Oke. Nah, setelah kita klik, kita tekan next. Untuk proses selanjutnya ini data tidak ada masalah. Kita klik next terus, tidak ada masalah lagi. Ini format kolom ya. Kemudian next, di mana kita akan menyimpan data. Nah, di sini kalau kita sudah buat folder regresi, kita pilih regresi ya. Kita pilih regresi. Nah, kalau belum membuat folder, sebaiknya terlebih dahulu buat folder ya. Mungkin agak bingung ya buat folder, ini saya ulang lagi dari awal. Berarti di sini kita local repository, klik kanan, kita create subfolder. Atau pilih praktikum regresi. Oke. Nah, ini prosesnya juga kita simpan ulang ya di praktikum regresi. Oke, sudah ada. Nah, kita import data. Yang tadi my komputer, kita ambil my dokumen tadi, Rapid Miner, linear regresi, price split adjust CSV, klik next, oke, nggak masalah. Tapi tempatnya di praktikum regresi, kita tekan finish ya. Namanya nggak usah kita ubah ya. Atau mau diubah juga boleh ya. Bursa saham New York misalkan. Finish. Nah, ini karena datanya cukup besar ya, ada ratusan ribu. Ini prosesnya mungkin agak lama ya, tergantung dari spesifikasi komputernya. Oke, kita tunggu. Nah, ini datanya sudah tampil. Oke, coba saya share ulang lagi ya. Ini saya share screen ulang, kita pilih. Ya. Nah, sini ya. Oh, sini maaf. Nah, ya. Ini datanya cukup besar ya, ada barisnya ada 851.264. Nah, ini yang terakhir itu tahun 2016. Yang pertama tahun 2010 sepertinya. Kalau kita lihat. Ya, dari angka terkecil ya, 2010 ya. Januari 2010. 8 dan seterusnya. Ini karena formatnya bulan dulu ya, jadi susah. Oke. Ini data sudah ya, sudah kita masukkan. Nah, di sini tanda datanya sudah kita import, ada simbol atau icon seperti database ini. Nah, ini berarti data sudah kita masukkan. Nah, untuk melakukan proses selanjutnya, kita tinggal tarik data ini ke dalam lembar proses ini.
Kita tarik aja, tahan mouse kiri, tarik ke sini sampai ada sini. Nah, ini bisa kita pakai datanya. Nah, ini kalau kita lihat datanya, kita jalankan, muncul semua seperti tadi. Nah, muncul semua. Oke. Selanjutnya kita tambahkan ya. Yang pertama, yang proses yang perlu kita tambahkan itu adalah kita select attribute. Nah, ini bisa untuk menambah operator kita ketikkan di sini ya. Atau di bawah sini sudah ada ya recommended operator. Select attribute sudah ada. Di bagian tidak ada di bawah ini bisa klik di sebelah kiri select attribute ya. Select attribute. Kita tarik sini. Nah, kita koneksikan. Kemudian select attribute ini kita pilih subset karena kita tidak mengambil keseluruhan dari kolomnya. Nah, kolomnya cukup banyak ya. Kalau kita lihat ini ada tanggal, simbol, open, close, low, height, dan volume. Yang akan kita gunakan mungkin open, close, low, height, dan volume. Ini 5-nya aja. Namun untuk yang pertama ini kita akan buat linear regression sederhana dulu. Jadi ini kita pilih subset, atributnya kita pilih 2 saja ya, yaitu harga tertinggi dan harga penutup. Nah, yang akan kita prediksikan itu adalah harga tertinggi. Maaf, harga penutupnya berdasarkan harga tertinggi. Jadi fungsi Y nanti itu adalah harga penutup, sedangkan X-nya itu adalah harga tertinggi. Setelah kita select atribut, selanjutnya kita set rule ya. Nah, mulai lagi ya di bawah ini kalau sudah ada recommend operator bisa langsung kita tarik ke sini ya. Tapi kalau tidak ada, ini bisa kita klik di sini set rule ya. Set rule. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini ukuran apanya terlalu besar di sini bisa kita kecilkan di sini. Ini akan supaya lebih banyak apa namanya operator yang bisa kita gunakan. Nah, kita select set rule. Kita set parameternya, atributnya itu harga penutup ya. Targetnya kita buat label saja. Kemudian kalau kita ingin lihat apakah berjalan, kita hubungkan, kita jalankan, sudah ya. Ini fungsi Y-nya harga penutup, sedangkan X-nya itu harga tertinggi. Oke, selanjutnya kita kembali ke desain ya. Lihat sudah ada retrieve datasetnya, select atribut, ini kita putuskan dulu. Kemudian selanjutnya itu adalah kita bagi datanya menjadi data latih dan data uji. Kita lakukan split data ya, split data. Nah, ini sudah ada ya. Jadi split data ini berfungsi untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Nah, kita edit di sini partisinya. Samping metodenya bisa kita pakai linear, shuffle, chart atau stratifier atau otomatis ya. Kita pilih otomatis saja. Dan di sini kita buat rasio data latih dan data uji. Data latih atau data training ya, yaitu untuk membuat model. Akan data uji untuk mengecek apakah model kita sudah sesuai atau tidak. Nah, sini kita lokasikan aja, misalkan data latih itu 80% atau 0,8, sedangkan data ujinya nanti adalah 0,2. Kita klik OK. Kita cek lagi, sudah benar. Nah, ini datanya sudah terbagi ya, terbagi 2, data latih dan data uji. Nah, selanjutnya kita
membuat model linear regresinya. Nah, di sini sudah ada operator linear regresi pada rapid miner ini. Nah, kita ketik aja linear regresi. Jadi banyak ya macam linear regresi, ada generalized, ini generalized linear model ini untuk nanti yang apabila data overfitting. Nah, bisa digunakan generalized, kita pilih yang linear regresi aja. Nah, ini berdasarkan data ujinya ya, data latih. Nah, di sini kita hubungkan, kita lihat apakah sudah bisa berjalan model linear regresinya. Nah, ini kita lihat sudah ya. Kalau kita lihat linear regresinya, di sini ada koefisien dan ini ada nilai pengurangnya. Jadi persamaannya linear regresinya Y sama dengan 0,991 kali harga tertinggi dikurang 0,016. Nah, Y itu adalah harga penutup. Bisa kita lihat ya. Oke, ini persamaan linear regresi. Sampai di sini saya rasa semua sudah lancar ya, sudah bisa. Oke, selanjutnya ini kita di hasil ini kan belum melihat prediksi linear regresinya kan, karena linear regresi kan untuk prediksi kita hanya baru melihat fungsinya saja. Kalau kita ingin melihat fungsi linear regresinya, kita harus apply model dulu. Jadi di sini ada apply model ya, bawah ini sudah ada recommended ya. Jadi kalau recommended ini apa yang direkomendasikan ya. Atau kita klik di sini kalau nggak muncul apply model. Nah, ini ada apply model. Oke. Di sini ada dua input dari apply model. Ya, kita masukkan ya modelnya. Yang kedua ini adalah datanya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa apply model. Nah, ini yang kedua. Kita jalankan. Nah, sini ya persamaan yang tadi. Kemudian di sini apply model bisa kita lihat. Nah, di sini ada harga penutup dan prediksi harga penutup. Yang prediksi ini adalah model linear regresi tadi. Berdasarkan rumus ini harga sebenarnya, ini harga dari persamaan linear regresi yang dihasilkan. Oke. Jadi kita sudah bisa membuat prediksi. Kemudian kita ingin mengevaluasi model kita. Nah, kita bisa kecilkan ya. Nah, ini ada caranya, yaitu kita gunakan performance. Jadi model kita ini, prediksi ini berapa sih akurasi dan segala macamnya, kurang atau MSE-nya, RMSE ya, root mean square error-nya. Nah, kita gunakan performance tadi. Jadi performance di sini kita lihat ini ada forecast macam-macam model ya, performance. Nah, kita pilih performance yang regresi ya. Performance regresi karena kita menggunakan model regresi. Oke, sini performance-nya kita bisa lihat ya. Kriterianya apa, misalkan ini macam-macam kriterianya ya. Untuk square error misalkan. Kemudian di sini bisa kita lihat kriteria tambahan, apakah korelasi atau square korelasi. Jadi bisa kita checklist parameter
apa yang ingin kita ketahui dari model yang sudah kita buat. Nah, ini jangan lupa ya, kalau sudah buat ini disimpan di sini ya. Jadi ini kalau kita hapus bisa kita langsung muncul lagi. Kita klik ya, sini dapat ya nilai regresi, kemudian ada performance-nya. Nah, ini RMSRE-nya ada 0,9 ya, 0,9. Square correlation-nya itu adalah 1. Baiklah, dari hasil yang tadi bisa kita lihat ya, RMS square error-nya itu sangat kecil ya. Kemudian square correlation-nya juga cukup bagus, jadi ada korelasi yang tinggi ya, 1. Jadi sangat korelasinya positif. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan, di sini ada 7 proses. Ya, 7 proses, di mana proses pertama kita meretrieve atau mengambil dataset. Nah, di mana dataset ini adalah bursa saham New York tadi. Kalau dia belum ada di sini, kita import dulu, import data. Kemudian yang tahapan kedua, kita memilih atribut. Atribut apa yang kita, atau variabel apa yang kita gunakan. Di sini karena kita membuat simple linear regresi, maka kita hanya menggunakan satu variabel independen. Satu variabel independen saja ya terhadap variabel dependen. Di mana variabel independennya itu adalah harga saham tertinggi. Sedangkan variabel dependennya itu adalah harga saham penutupan. Kemudian di sini kita set rule ya, kita tentukan variabel independen dan dependen. Atribut ini gabungan ya, variabel ditentukan dependen dan independennya. Kemudian di sini kita split data, kita bagi data kita menjadi data latih dan data uji, data training dan data testing. Nah, dalam pemilihan tadi di nomor 4 ini bisa kita lihat ya, split data ini kita gunakan data latih atau data training itu sebanyak 80% data. Data latihnya sebanyak 80% data, ini kita bisa lihat di hasil ini ya. 80% data itu berapa? Sekitar 681.000 ya. 681.000. Jadi sisa 20% itu menjadi data uji nanti. Nah, setelah data kita bagi atau istilahnya di sini kita split, maka kita masukkan data latih atau training data tersebut ke dalam proses linear regresi. Nah, secara otomatis ya yang ada pada RapidMiner akan memproses. Kemudian untuk dapat modelnya kita gunakan IP model, dan untuk mengukur performanya kita gunakan ya operator performance pada regresi. Nah, jangan salah pilih. Nah, ini untuk data latih ya atau training data. Baiklah ya, ini baru IP model dan performance untuk data latih atau data training. Nah, bagaimana dengan data testing atau data uji? Nah, kita bisa melihat juga ya model seperti apa yang akan muncul pada atau seperti apa akurasi pada data uji nanti. Karena itu kita copy dulu IP model dengan performance. Cara yang simple ya, daripada kita gunakan operator, karena ini sudah ada, kita blok aja. Kita blok, kemudian klik kanan.
maaf, kita blok. Kemudian kita klik kanan di dalamnya, kita tekan copy, kemudian kita paste di sini bawah. Nah, ya, sudah tercopy ya, apply model dan performance. Ini kita rubah namanya, double klik, apply model, misalkan training. Ini apply model performance data training ya. Performance training. Kemudian di bawahnya ini apply model dari data testing. Di sini juga performance dari data testing. Nah, jadi kita rubah namanya supaya nanti lebih gampang lagi. Oke, kalau kita lihat di sini ya, untuk modelnya kita pakai model linear regresi yang sudah dihasilkan tadi dari data trainingnya. Nah, kita ambil modelnya sini, kita pindahkan ke model data testing. Nah, ketika kita pindahkan di sini ada percabangan tadi. Nah, ini harus cepat kita klik ya ketika muncul percabangan tadi. Sebelah kanan ini ada kita you have to connect to operators. Nah, klik branch. Jadi akan tercipta percabangan. Kalau kita klik, jadi muncul percabangan. Nah. Jadi modelnya sudah masuk di testing. Namun datanya belum. Nah, data di sini ya, data. Ini datanya kita ambil nih data. Jadi ini ada, kalau kita lihat ya, ini split data partisi 2, yaitu data testing. Jumlahnya ada 170.254. Kalau yang pertama ini data training tadi. Ada 681.000, 80% ya. Kalau ini 170.000, 20% data. Data ini kita masukkan di sini. Lebih gampang. Kelihatan ya. Oke. Ini ya. Kita gunakan. Jadi kalau pada apa ini linear regresi ini modelnya nanti pakai ini ya. Data dari ini data training tadi ya. Kalau ini data testing. Kita lihat modelnya juga saja lah ya. Terus di sana itu kita klik escape. Oke, ini coba kita hubungkan ke sini bagaimana modelnya, prosesnya. Proses hasil 4. Coba kita jalankan seperti apa hasil yang akan terbentuk ya. Nah, di sini ada performance testing dengan training, ini hampir sama ya, testing training. Ini juga korelasinya juga sama, berarti data cukup bagus. Di sini harga prediksi saham penutup dengan saham ini harga sebenarnya, ini harga penutup prediksinya. Ini model linear regresinya, ini performance training, performance testing itu hampir sama. Ini datanya. Nah, kalau kita lihat ini tahu data dari testing, kita hubungkan konektor yang satu lagi. Jadi konektor ini akan melihat datanya nanti. Nah, atau model testing di sini apply model
Ini model training di sini. Di sini model testing. Training seperti ini, datanya ada. Bisa dilihat ya sama saudara-saudara semua, rekan. Ini datanya cukup banyak, jadi prosesnya mungkin agak lambat ya, tergantung kemampuan komputer masing-masing. Karena kita prosesnya ini di laptop sendiri, tidak menggunakan resource cloud. Ini data modelnya, data trainingnya, ini data testingnya, prediksi. Akurat, cukup akurat model yang dihasilkan. Ini bahkan ada yang hampir mirip ya sahamnya ini. Nah, kita lihat ya, harga prediksi dengan harga sebenarnya ini banyak mirip. Jadi model yang dihasilkan ini cukup bagus untuk memprediksi harga saham tadi. Oke. Oke, setelah model ini tercipta atau dihasilkan, kita bisa melihat visualisasinya ya, misalkan dari data training atau data testing. Di sini ada data, ada statistiknya, ada visualisasi. Nah, visualisasi bisa kita lihat untuk data training, mungkin kita buat ini. Di sini harga penutup yang biru, yang merah ini adalah prediksi harga penutup. Ini bisa kita lihat plotnya, das ya. Ini yang merah ini adalah harga prediksi. Jadi model linearnya sudah cukup baik. Mungkin tampilan di rekan semua nggak seperti ini ya. Nah, ini bisa kita set ya. Kita buat. Jadi kalau ini tampil di sini, ini harga, misalkan subuh X-nya tadi yang harga tertinggi. Nah, subuh Y ini harga penutup. Nah, untuk satu model ya. Lebih mudah. Ini kalau kita ingin pisahkan, kita bisa tambahkan new plotnya. Plot. Di sini bisa kita buat line mungkin ya, line. Di sini prediksi aja kita tampilkan. Kemudian plot stylenya kita, ini warnanya kita buat merah kita taruh di sini supaya warnanya berubah ya, merah ya. Nah, bisa kita lihat. Kalau ini kita ubah aja agak penutupan. Prediksinya kita tampilkan di tabel yang kedua. Ini perlu waktu kayaknya ya. Karena datanya besar ya, jadi agak susah ya, agak butuh waktu. Nah, ini kelihatan ya, di mana prediksinya ini merupakan fungsi linear. Ini untuk model training. Nah, untuk model testingnya kita bisa lihat juga visualisasi yang sama. Kita klik model testing. Model training ini datanya banyak ya. Kalau model testing hanya 20% data, 170.253 data ya. Kita lihat visualisasinya juga sama ya, sama hasilnya. Nah, ini grafik ini bisa kita simpan. Ini bisa kita klik save sini ya. Adalah format JSON atau format yang lain.
Nah, kalau format lain di sini ya. Kita ekspor misalkan dalam bentuk PDF. Nah, grafik ini akan tersimpan ya. Jadi kalau buat laporan atau buat makalah menggunakan grafik ini, bagaimana menyimpannya ya tinggal di export aja. Jadi otomatis akan tersimpan nanti. Tersimpannya di, bisa kita download nanti ya. Atau export PNG. Nah, ini kita bisa simpan di mana itu? Apakah di dokumen, ya, miner misalkan, linear regresi, simple linear regresi. Simpan ya dalam format gambar ya. Kalau format PDF ini tergantung dari PDF. Oke, ini praktikum kita linear regresi untuk satu variabel atau simple linear regresi. Nah, untuk menyimpannya di sini kita simpan ya. Bagaimana kalau yang multiple linear regresi? Caranya hampir sama aja ya. Beda nanti di select atribut dan set rule-nya. Select atributnya kalau tadi 2, kalau multi linear regresi itu banyak. Tapi ada baiknya kita coba aja ya, kita buat dan proses ya. Jadi kalau makin kita ulang kan makin lancar nanti praktikumnya, pemahamannya ya. Nah, ini kita klik lagi bursa saham New York tadi. Kemudian kita select atribut lagi. Nah, kalau pada multiple linear regresi ini atribut yang kita gunakan juga subset ya, tidak semuanya. Kita ambil semua atribut. Oke. Open, kemudian volume. Kita apply. Nah, setelah kita select atribut, kita set rule. Kalau nggak ada, klik sini ya. Kalau ada, kita tinggal tarik aja nih. Set rule. Jadi, sama dengan ini regresi ya. Kalau kita simpan bisa ya. Simpan aja dulu partikel regresi tadi. Multiple linear regresi ya. Oke, kita tekan OK, klik OK, udah tersimpan jadi ada 2 ya. Ini kita bisa ubah. Bisa. Simple. Simple regresi ya. Jadi ada multiple, ada simple regresi. Simple linear regresi. Jadi di sini bisa kita hapus, bisa kita simpan, bisa kita rename juga ya. Oke, setelah kita set rule, nah kita tentukan variabel di sini, variabel dependennya, yaitu harga penutup. Kita rubah di labelnya, kita labelkan. Nah, langkah selanjutnya apa tadi? Masih ingat? Ya, masih ingat ya, kita split data ya. Split data dulu. Jadi datanya kita bagi. Di sini datanya data training dan data testing ya. Nah, kemudian sama kayak simple tadi. Data trainingnya 80%, data testingnya itu sisanya 20%. Kita klik OK, baru kita masukkan model linear regresinya. Linear. Kita masukkan model linear regresi.
sama seperti tadi ya, model linear regresi kita masukkan. Ini data training yang pertama, yang ini data testing. Kemudian setelah masuk linear regresi, kita apply model. Ya kan, apply model. Ini apa ya? Modelnya, ini datanya. Nah, ini data training tadi. Kemudian kita ukur performance-nya. Sini kita bisa lihat ya untuk data training ya. Nah, prediction close berdasarkan harga open, harga tertutup, performanya apa. Nah, satu lagi model linearnya belum ya. Nah, ini kita bisa langsung nih bobotnya ya ke sini. Nah, cari, kita jalankan lagi ulang. Nah, sini. Nah, sini persamaannya, jadi dia berdasarkan harga tertinggi, harga terendah, harga pembukanya bobotnya itu 0 ya. Pada model linear regresinya, kalau kita rubah datanya 0,7 sama nggak ya? 0,7, 0,3. Oke, sama modelnya. Masih sama ya. Nah, jadi dia tidak ada hubungan dengan harga pembuka, harga terendah dan volume. Dia hanya hubungan dengan harga tertinggi saja modelnya. Oke, kita lihat ya. Oh, ini ada sedikit kesalahan ya linear regresinya. Ini tadi kita non aja ya. Kemudian ini collinear feature-nya kita hilangkan. Biasnya bisa kita gunakan bias supaya dapat nilai korelasi antara semua elemennya. Nah, sini dia. Jadi harga berubah bobotnya. Dengan volume dia tidak ada hubungan ya. Jadi hanya ada 3 variabel ini. Jadi rumusnya sensasinya. Performance RMSE, kita bisa cek RMSE-nya, kemudian mungkin square correlation-nya. Nah, ini bisa kita buat lagi untuk data training dan data testing. Copy, paste, sama seperti tadi, sini training ya. Kemudian yang performanya ini adalah training. Nah, ini untuk testing. Ini untuk performance testing. Oke. Ini kita modelnya kita apply di sini. Kita buat cabang sama kayak yang tadi ya. Datanya kita ambil di data latih. Kita rubah dulunya speed datanya. Kita 8 gitu sama kayak tadi gimana? 0,2, oke. Kemudian di sini kita evaluasi performance, kita evaluasi datanya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya.
skema grafik yang akan terbentuk. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini RMS square-nya 0,5, lebih bagus lagi ya testingnya, lebih kecil lagi kalau pada trainingnya sama ya. Ini makin banyak atribut makin bagus ternyata ya. Jadi kalau tadi 0,9 ya, ini lebih kecil ya. Jadi semakin lebih kecil root mean square errornya, ini berarti modelnya semakin baik, semakin bagus. Semakin besar root mean square errornya, modelnya kurang bagus ya. Nah, untuk visualisasi data bisa kita lihat. Data training, data testing, bisa kita lihat visualisasinya. Nah, sudah kita buat tadi ya. Berdasarkan saham pembuka atau harga penutup. Atau ini berdasarkan volume ya. Kalau volume nggak ada hubungan kayaknya. Nggak ada hubungan ya. Nol ya. Nggak terendah dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat model data testing, model trainingnya, visualisasinya. Yang 5 ini prediksi linear regresinya, data yang sebenarnya, jadi modelnya cukup bagus dan datanya juga cukup baik ya. Tidak ada data yang outlier ya, jauh menyimpang, nggak ada. Jadi datanya semuanya berdekatan dengan prediksi model. Oke, praktikum kita mungkin untuk hari ini itu aja. Silahkan dipraktekkan. Kalau tidak bisa silahkan komentar ya. Jangan lupa kita save fontnya, jadi gampang kita buka. Sudah save, ini kita klik aja yang simple linear. Yang tadi ya udah langsung kan, tinggal jalan. Multiple linear. Bisa. Sama modelnya. Baiklah, praktikum hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semua dapat mempraktekkan di komputer masing-masing. Terima kasih. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.